Salah semua. Kenapa kita nggak bakal expect fail? Karena ini tidak termasuk ke dalam pool hero yang dimunculkan oleh Frieza. Dan Bener. ini berarti bisa jadi sebuah strategi baru. Strategi baru. Karena kita juga lihat bandnya tadi, hero-hero Frieza-nya juga udah dihabisin. Selenanya apalagi. Tiga-tiganya, Pak. Tiga-tiganya, Pak. Kagurannya juga hilang. Natalianya aja hilang. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini dia ke 10 hero yang sudah di-pick dari kedua tim. Best of 3 series. Yap. Kira-kira siapa yang akan mengamankan game pertama? Aduh, kira-kira siapa yang akan memenangkan game pertama? Jadi buat kalian semua langsung aja nongol di kolom komen dengan That's emoji right, tepuk that's right. tangannya sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh tim yang berlaga di MPL Season 7. Langsung aja Land of Dawn kita meluncur. Alright, game yang pertama dari kedua tim yang sama-sama struggling dari season-season sebelumnya. Dan sekarang ingin membuktikan at least mereka dapetin playoff-nya. Dan mereka akan berlatih lebih keras lagi untuk mendapatkan top 3 nantinya. Apakah mereka bisa mengalahkan lawan-lawan yang cukup kuat dan India? Ya sudah, kita lihat langsung. Fredo yang baru saja diomongin, si bocah tengik satu ini hanya jalan-jalan dan menunggu momen yang tepat untuk dilempar, tapi ternyata Zunsnya cukup baik. Benar-benar ditempel banget orange buff-nya agar tidak dilempar dan di reset. Waduh, bisa sampai sana Fredonya. Ya ampun, tapi mulai dikejar aja. Terkena langsung tadi dari Freeze, mencoba untuk memberikan tambahan damage, tapi dari Freeze menggunakan flicker. Belum ada top global flame shot yang akan kita lihat sesaat lagi. Yes, memakai flicker, tidak memakai spell andalannya. Dan bahkan ini dia yang dilakukan oleh Fredo, QT. Kenapa ada QT-nya, Profesor? Mungkin biar lucu kali ya. Wah, Cute. cute. Nah, lo dilempar sekarang untuk Bebiunya mencoba untuk langsung masuk lagi ke bagian dalam dengan menggunakan Cyclone Isle. Tapi ini ada 1, 2, 3, bahkan 4 orang. Tapi sedikit lagi HP tersisa. Hilang sudah Fredo Kitty. Terdengar suara jeritan-jeritan pemain di belakang sana. Yes, nice. Dan Fredo ngapain di sana, langsung diteriakkan di atas stage, dan ini bahkan langsung mendapatkan 1 point kill. Tapi ingat, Fredo dan Leo Murphy adalah 2 anak yang mungkin sama, hanya berbeda orang tua. Dan gameplaynya juga mirip-mirip, walaupun early gamenya agak sedikit, ya bisa dibilang memberikan point kill terhadap musuhnya. Tapi kita akan lihat nanti di mid game dan late game apakah sama mengganggunya atau justru malah keasikan memberikan poin. Itu dia, tapi Baby udah mengeluarkan juga Mountain Choker-nya. Ini di bagian bawah terjadi sebuah push. Agak sedikit terdesak di Claw, tapi di bagian turtle-nya sedikit lagi SP Trisa mulai di-drill begitu aja. Tapi disuap matikan, tapi untuk sekarang hilang sudah turtle-nya menjadi milik dari Roger. Yes, benar-benar ke 10 pemain di atas panggung sudah sama-sama fokus melihat untuk di arah bottom lane-nya. Dari kedua marksman belum berhasil mendapatkan turret-nya, dan bahkan flicker langsung digunakan dari seorang Zuns. It's okay katanya untuk membuang 120 second-nya karena ini masih early banget. Dan bahkan kita lihat juga dari seorang Zunsnya masih belum dapetin level keempatnya, sedikit lagi untuk dapetin level keempat. Dan bahkan dari Bravo yang sudah level 5 lagi Zuns bersama dengan seorang Fredo yang dikit lagi justru malah lebih cepat untuk mendapatkan level keempatnya. Coba untuk melempar, ejector level itu saja, belum level 4. Tapi lihat damage sakit banget untuk flicker karena belakang, dan bahkan Bravo-nya yang kali ini mendapatkan point kill. Renvi-nya diajar tapi masih belum cukup, di cover dengan sangat amat baik oleh seorang Frieza. Fredo melempar Baby tapi gak bisa ternyata, justru malah dia yang harus mati. Oh my lord. Adam kapan sampainya ke sana, tapi di bagian bawah. Oke, ternyata Yisantin berhasil memberikan efek untuk menghilangkan satu orang, yaitu Bravo. Nice, terdengar di atas panggung sekali lagi dari para pemain Geek Farm ID sekarang. Wah, mungkin tadi sempat ada beberapa yang notice juga, kayak mungkin Colette juga EXP dari Fredo kenapa lebih tinggi. Karena dia dapetin turtle yang uh. pertama. Tapi goldnya di lead sama Geek Farm. Kenapa? Karena bottom gold shield turretnya tadi sempat I diamankan see. sama Bebiu. Bener, Bebiu sama si ininya. Sama si Adam. Sama Adam. Yes. Benar. Oke, di sini ada siapa aja, Pak Pulung? Oke, ini dia sniper head to head. Ada mid lane yang kita lihat sekarang, ada Frieza dan juga Clay, di mana untuk di atas kertas nih KDA-nya agak sedikit jauh lebih tinggi dari Frieza ya Pak ya. Ya, benar. Karena bisa bilang juga posisinya Ipam juga lagi cukup baik. Yap. Benar-benar. Ini bisa dibilang lagi di posisi tengah-tengah ya, tingkatnya. Namun dari Adam dan juga untuk sekarang kita lihat yang mulai dicolok begitu aja, terturung langsung di dalam Imperial Justice. Yang mau pergi kemana deh? Zunsnya sedikit lagi SP tersisa, langsung terkena efek dari Execute, menghilang sudah.
hilang sudah, langsung di shutdown begitu saja. Turtle-nya kali ini sudah mulai mungkin akan diamankan oleh tim Genflix Aerowolf. Mungkin Shocker tidak cukup untuk maju ke arah depan dan bahkan dikelaskan lagi. Turtle yang kedua dari seorang Wattnya masih farming. Awat, Supriyadi seperti yang kita tahu, seorang hyper carry yang luar biasa, bermain dengan baik. Tapi lihat Renvi, si Ipin yang bukan Upin kali ini mendapatkan 1 poin kill tambahan dengan menggunakan Phantom Slash dan juga langsung execute. Oke, namun tadi udah ada tabrakan yang dihasilkan lewat Unstable Force, namun belum bisa menghasilkan jauh lebih dalam lagi. Freeze-nya ini cukup offset, Wattnya bisa sampai belakang. Black Dragon Bomb-nya langsung dikeluarkan begitu juga, tapi untuk Freeze-nya udah langsung menghilang. Dicolok aja, Fredo Kitty-nya pun langsung menghilang. 2 untuk 1 ini sepertinya ya. Yes, Satu, tapi ada manusia pertama di bumi yang mendapatkan 1 turret di arah bottom lane-nya. Mencoba untuk mengaras, masih ada Aegis yang dikeluarkan begitu saja. Dan menjaga jarak ya, pulang lagi at least dia dapetin turret di arah bottom lane. Ketika dari Genflix-nya ini fokus ke arah mid lane-nya. Renvi mau ngambil kah? Diamankan oleh Mars ternyata. Oh, dikit lagi. Tapi ternyata masih bisa diamankan. Di bagian tengah juga tersisa setengah lagi HP yang ada di outer turret-nya. Alright. Lightning Truncheon sudah diamankan sama Clay, berarti dia bakal lebih nempel lagi sama Fredo untuk melakukan pick off. Karena ini gameplay yang memang harus dimainkan sama Genflix Aerowolf. Wah, baik banget. Udah ada tabrakan juga. Freeze-nya pun lagi dan lagi harus offset, tapi walaupun tadi udah berhasil mendapatkan ke arah 1 orang, Bebiu-nya jauh lebih sabar lagi mundur ke bagian belakang. Hati-hati, Lycan Force-nya udah ada Dragon Tail juga. Zuns-nya udah mulai ke spot posisi, tapi Fredo Kitty balik arah lagi. Yes, gimana tadi Profesor KB? Iya, kayak ini gameplay yang memang harus ditukarkan terus menerus sih. Trade kill harus terus terjadi oleh Genflix Aerowolf. Kenapa? Karena mereka main pick off. Lunox-nya juga udah punya Lightning Truncheon, makanya dia udah punya damage. Harus nempel banget sama Fredo. Nggak boleh dia yang keculik kayak tadi. Oke, benar-benar harus di cover ya. Apa pas pam apa baju namanya? Kalau kemarin itu pas pam Brands ya, Sekarang itu pasukan pengamanan Brands. Pas pam freeze. Kalau gitu. ini pas pam, aduh susah, pas pam biu jadinya. View. Area bang. Alerang. Balik lagi, akankah ini menjadi turtle ketiga? Sementara itu untuk Renfido langsung mengeluarkan Alex final blow-nya. Sudah ada Brilliant Wonder juga langsung dikeluarkan, terkurung tadi dari Imperial Justice. Tapi untuk Cloud menghilang sudah. 1 orang berhasil diamankan oleh Geekfam. Nah, ini dia yang nggak boleh dilakukan sama teman-teman dari Genflix Aerowolf. Mereka kalau terculik 1-1, 4 lawan 5, mereka bakal bisa di split push sama si Renvi. Ini yang bakal jadi keuntungan banget buat Benedetta ketika Benedettanya diamankan oleh teman-teman dari Geekfam terlebih dahulu. Wah, gila. Ini benar-benar walaupun poin killnya lebih gede 7-4, tapi goldnya masih bisa dibilang cukup imbang di antara kedua tim. Dan bahkan Geekfam ID ini benar-benar bukan Geekfam yang Cornet kenal sekarang, luar biasa banget. Ini Geekfam benar-benar udah di revamp, men. Benar-benar permainan luar biasa banget, bahkan rapi banget. Lihat pergerakannya, lihat rotasi yang dilakukan anak-anak Geekfam ID. Bahkan lihat dari Renvi-nya juga tidak mau kehilangan turret dari atasnya. Sedangkan 4 di bawahnya sudah mulai kelihatan juga mungkin akan ada sedikit ganking. Sudah mulai ada ultimate juga. Belum dikeluarkan Imperial Justice-nya dari Sang Zuns ya. Dan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap fokus. Mereka nggak peduli sama musuh yang di depannya. Yang penting dapetin turret. Tahu nggak kenapa mereka berani kayak gitu? Karena mereka tahu di sana awatnya sendirian di arah top lane. Informasinya benar-benar didapatkan dan dimanfaatkan oleh Geekfam. Iya, tuh banget dia Mitya. Windstormnya sakit banget dan malah Imperial Justice ya mendapatkan 1 orang, tapi lagi dari Watt ya cukup menyakitkan. Killing spree didapatkan dari seorang Watt ya. Renvi mulai datang, belum dikeluarkan final blow-nya, belum diajar lagi, hanya kehilangan 1 dan tidak memaksakan kehendaknya dari teman-teman Geekfam ID. Itu Lycan Ponsnya 1 area kayak begitu, garukannya berasa banget udah ya dari Watt. Ini akan jauh lebih berbahaya lagi, tapi Alekto final blow-nya nggak kena ke arah siapapun karena dia fokusnya ke arah wave minion. Balik lagi. Luar biasa. Ini smart play banget yang dilakukan oleh seorang Renvi. Benar-benar nggak peduli, yang penting bersih minionnya. Lu nggak bisa push turret gua karena nggak ada minionnya dan gua nggak peduli, yang penting gua bersihin, udah cabut gitu aja. Dash, ultimate final blow, udah cabut gitu aja. Iya. Dan sekarang Renvi-nya menurun, apa ya, bisa dibilang menuju ke arah bottom lane. Kalau tadi kita lihat dia lebih aktif di arah top lane-nya, sekarang dia menuju ke bottom lane. Tuker aja. Ya, karena dia mapping dari turtle-nya. Turtle-nya dari top lane, berarti otomatis Genflix Aerowolf bakal menuju ke arah top lane. Renvi bakal menuju ke arah bottom lane untuk melakukan split push. Bener banget yang dikatakan oleh Profesor KB.
karena di bawahnya sudah mulai dipotong sama seorang Renvi-nya. Walaupun mungkin di sini turtle akan diamankan oleh Genlock, tapi belum tentu. Ada team fight yang dilakukan dan bahkan lihat Pele sakit banget dan BBU-nya justru mendapatkan turtle-nya. Dan seorang Marcia masih belum sakit dan bahkan diincar begitu saja dari seorang Renvi looking for triple kill. Final blow, tidak ada stun dan bahkan dikejar dan bahkan di sana masih bisa survive. Fredo Kite masih bisa cabut dan bahkan dari Marcia sekarang mau dikejarkan sama Adam, manusia pertama di bumi. Tidak cukup tampaknya itu mengejar seorang Cloud, tetapi mereka kehilangan 3 orang, 3 player dari Genflix Aerowolf. Waduh, kehilangan 3 orang, kehilangan turtle juga tapi ternyata. Oke, ini dia. Satu Mountain Soccer seperti berhasil untuk mendapatkan ke arah Cloud yang digunakan oleh Mars. The timing recall yang sangat buruk barusan dilakukan oleh Mars dan tidak bisa di-expect tentunya tiba-tiba ada Mountain Shocker. Wah, itu Langsung mengeksekusi dengan unpredictable movement banget dari Bebiu. 11-6 dan semangat dari para player Geekfarm ID benar-benar terdengar sampai meja caster. Dan melihat permainan mereka ini benar-benar entah kenapa ya, ini rapi banget loh. Mereka ingin mendapatkan purple buff-nya. Bahkan untuk mencuri purple buff aja mereka juga standby, ada 2 orang di arah bush-nya dari seorang Frieza yang mungkin akan nge-bait di sini. Dan akan di cover juga ada Adam, ada Zun, dan bahkan dari Renvi-nya. Nggak peduli bro, kalian main berempat aja dulu. Gue main sendirian, split push, cari info. Dan benar-benar yang dia lakukan adalah split push. Udah gitu aja terus. Dan dia tahu di sini dia 4-0-0 dari Renvi-nya, makanya dia bikin Blade of Despair. Sementara berbeda dengan Adam, dia lebih ke assist dari tadi. Makanya dia pengen bikin Wind of Nature biar nanti pasti team fight dia benar-benar pede banget untuk menghindari damage dari Mars dan juga Watt. Benar, karena ada beberapa magical damage, physical attack yang sangat-sangat menyakitkan. Ada 1, 2, 3, 4 bahkan. Ini akan sangat berguna sekali WN-nya. Tapi yang menurut gue yang unik adalah cara pemakaian dari Sylvanai. Sylvanai dari tadi, dia nggak melakukan Imperial Justice dengan lompatan yang gede loh. Dia kayak jalan pelan-pelan ataupun dicolok terlebih dahulu, udah deket, dia tinggal lompat kecil aja. Ini baru diomongin Windblade, Wisdomnya, lihat Fredo-nya. Walaupun flicker tapi masih ada rantai dari Imperial Justice yang timingnya sedikit lagi itu rantai hilang tapi tidak bisa. Dan bahkan damage terlalu besar yang diberikan oleh teman-teman Geekfarm ID dan bahkan Lord yang terhormat yang kali ini mulai langsung di set up dan kayaknya agak sedikit sulit untuk mencuri. Bravo, sekarang terbakar masih bisa survive, dikejar sama Renvi-nya tidak mau kehilangan seorang naga dan bahkan double kill dari sana. Renvi yang haus sangat kemenangan dari beberapa season lalu dan bahkan dia Clay-nya yang kali ini diincar juga. Renvi mau mendapatkan triple kill tapi tampaknya tidak sampai dan bahkan satu orang juga harus sila dan Lord-nya di enhance dan mereka ingin fokus mendapatkan Lord yang terhormat. Wow, Renvi layaknya abang-abangan portal yang bisa langsung membegal dimanapun, bisa langsung menutup ataupun membuka jalannya. Dan dia tadi berhasil, tapi sekarang udah ditabrakan lagi. Adam, ini dia crossbow of tank yang langsung tertembak ke Fredo kita sedikit lagi. Again and again dia selamat, tapi kita lihat sesaat lagi, wow, Lunox-nya menghilang. Ada manusia pertama di bumi tapi lihat Bebiu-nya sekarat, gak bisa memaksakan Lord-nya. Tidak ada yang nebeng, tidak ada darah dan dia lebih milih untuk mendapatkan orange buff-nya dulu, mendapatkan darah tambahannya menuju ke arah purple buff. Di setup ulang kembali, Genflix masih punya nafas sekarang. Tidak bisa langsung mendapatkan Lord-nya karena gangguan dari serang Lunox plus seorang Fredo yang lagi-lagi benar-benar ketika darahnya sedikit banget, kecil banget tapi dia masih bisa survive, masih bisa bertahan. Dan sesuai tadi dengan info yang udah kita berikan, ini dia Snack Time. Dari 8 tim MPL di season 7, Geekfarm menjadi satu-satunya tim yang belum merasakan babak playoff ya. Yes. Ini benar-benar Renvi dan bahkan Lord-nya sudah didapatkan. Langsung di combo saja. Windblade, Windblow, Windstorm sudah dikeluarkan. Langsung didapatkan untuk Geekfarm. Ini tinggal gimana caranya untuk memanage lane-nya dan seperti apa push yang akan dilakukan oleh teman-teman Geekfarm. Bahkan lihat Rokursei juga diambilin. Semua farmingan dari diambil ternyata. Oke. Ini benar-benar kayak mapnya kebuka banget gak sih buat Geekfarm? Kayak di apa ya, map itu dikuasain banget sama anak Geekfarm sekarang. Iya, thanks to Renvi sih ya kalau misalnya ngomongin kayak gini. Karena apa? Karena di top lane dia yang buka jalannya dengan mendapatkan turret di bottom lane. Juga dia sebenarnya yang bikin space di arah top lane untuk Adam yang maksain dapetin turret di arah bawah. Gila sih. Perkara melepaskan satu Benedetta, Pak Pulu. Iya. Ini dia hasilnya. Renvi track record yang menggunakan Benedetta. Lihat aja bagaimana jalur rotasi orang yang berhasil dia cutting, bagaimana jalur rotasi sendiri yang bisa dia buat.
sekarang dia ada di bawah lagi, memecah Dia mau konsentrasi split lagi, player iya. dari Genflix Aerowolf. Lihat 4 dan 1. Renvi, I don't care about my teammates. Yang saya lakukan adalah melakukan split push. Sedangkan teman-temannya di arah top lane-nya 4 orang dan bahkan di arah mid-nya juga mulai di push. Tiga-tiganya dilakukan Gila, disiplin oleh banget. teman-teman Geek Farm ID. Berjustice agak sedikit miss dan bahkan di arah bawahnya juga tidak ada lagi minion dan lihat tuh di tengahnya dapat. Stormnya sakit banget tapi masih cukup tebal dari seorang Bravo-nya menuju ke arah bottom lane. 3 inhibitor turret mungkin akan didapatkan Clay. Flicker ke arah depan dan bahkan kita lihat di sini tidak ada lagi flicker. Mencoba ke belakang dari Renvi-nya juga mencoba untuk bertahan dan bahkan diamankan dan Lunox-nya Bravo-nya lihat di sana sendirian. Belum ada ultimate crosswalk. Akhirnya dikeluarkan dan bahkan Fredo-nya masih bisa survive. Bisa, oh my god, berhasil lagi-lagi mendapatkan 1 point kill, double kill dan triple kill dari seorang Bebiu Geek Farm ID. Kita mau playoff, kita pengen mendapatkan poin. Dan kita lihat kita dari seorang Fredo doang, apakah mereka bisa bertahan? Gak bisa kayaknya, ini game pertama akan diamankan oleh tim Geek Farm ID. Godlike berhasil didapatkan. Geek Farm. Seperti yang udah Bu Kore bilang, Geek Farm sudah di revamp. Ini dia kekuatan baru dari tim ini. Dengan sangat percaya dirinya di game yang